Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya cintai. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa kita terima pada petang hari ini. Walaupun hujan turun, tapi semangat kita tak turun insyaallah ta'ala untuk mencari, menggali dan mendapatkan mutiara-mutiara ilmu yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui para ulama kita. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita mendapatkannya melalui Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullah ta'ala melalui kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Salawat dan salam mudah-mudahan kita sampaikan pula dan senantiasa mudah-mudahan menghiasi majelis kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlu baitnya, istri dan anak-anak serta keturunannya, para sahabat, para tabi'in dan semua yang mengikuti mereka sampai akhir masa hendaknya. Semoga kita termasuk pula yang istiqamah mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dan berhak pula mendapatkan doa, selawat dan salam seperti yang dibacakan tadi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali kita sambung kajian kita bersama kitab Imam Al-Bukhari rahimahullah, masih dalam kitabul wudu, kitab al-wudu, kitab tentang wudu yang merupakan sarana terbesar dalam melaksanakan ibadah terbesar setelah asyhadatain, yaitu ibadah salat. Kita sampai pada bab yang ke-10 dari kitabul wudu dan hadis yang ke-143 dari urutan hadis dalam Sahih Bukhari ini. Alhamdulillah sudah cukup banyak, bisa kita tamatkan arba'in, dah bagus. Ini sudah 140 lebih. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu wad'il ma'i indal khala, bab meletakkan air di samping al-khala. Al-khala itu adalah tempat yang sunyi atau sepi,
tetapi secara urf digunakan untuk tempat buang hajat. Asalnya adalah khala, yakhlu khalwatan wa khala'an, itu adalah tempat yang tidak ada orangnya. Dan memang tidak ada orang yang tinggal di WC kan, tidak ada kan, kecuali setelah WC dibisniskan jadi ada penunggunya. Dulu WC tak ada yang, kan ada nunggunya, makanya dia disebut tempat sepi, tempat yang tidak ada orangnya. Lalu digunakanlah untuk tempat-tempat yang digunakan untuk qada hajat kita, untuk qada hajat, disebutlah al-khala. Jadi bab tentang meletakkan air di samping tempat buang hajat, artinya seseorang meletakkan air untuk orang yang sedang qada hajat. Apakah boleh atau tidak? Kemudian apakah dianjurkan atau tidak? Kemudian bila ada orang yang meletakkan air untuk kita, apa yang harus kita lakukan berupa doa atau bayar 2.000? Nah, misalnya, doa atau bayar 2.000. Qala rahimahullah ta'ala, haddathana Abdullah ibn Muhammad qal haddathana Hashim ibn al-Qasim qala haddathana Warqa an Ubaidillah ibn Abi Yazid an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-khala fa wada'tu lahu wudu'an. قال من وضع هذا فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى, Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Abdullah ibn Muhammad, yaitu Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Ja'far al-Ju'fi Al-Bukhari, dan dikenal dengan Al-Musnadi, nisbat kepada musnad. Dikatakan pernah beliau sangat memperhatikan dan mencari-cari hadis-hadis yang musnad. Jadi katsirul inayah, sehingga digelar dengan Al-Musnadi. Al-Musnadi karena dia mengutamakan hadis-hadis yang musnad, itu hadis yang sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya athar atau hadis-hadis yang mursal dan lain-lainnya, sehingga digelar dengan Al-Musnadi. Thiqatun hafiz, thiqatun hafiz. Qala haddatsana Hashim ibn al-Qasim, telah menyampaikan hadis pula kepada kami, yaitu Al-Musnadi mengatakan telah menyampaikan hadis ini kepada kami Hashim Ibnul Qasim, yaitu Hashim Ibnul Qasim ibn Muslim, Al-Hashim ibn Qasim ibn Muslim Al-Laythi maulahum, Al-Laythi maulahum Al-Baghdadi, dikenal dengan Abu Nadhr, masyhur dengan kunyahnya Abu Nadhr. Laqabuhu Qaisar, dikasih gelar dengan Kaisar. Kaisar itu apa artinya? Honda. Hah? Kaisar itu apa? Ya raja. Kaisar Romawi kan, raja. Jadi digelar dengan Kaisar karena mungkin orangnya orangnya suka berkuasa. Nah, suka memimpin, sehingga digelar dengan Kaisar. Thiqatun thabtun, thiqatun thabt min at-tabaqati as-sabi'ah. Jadi di atas thiqah lagi, thiqah itu sahih, tapi thiqatun thabt itu asahhu sahih. Nah, an Ubaidillah ibn Abi Yazid, dari Ubaidullah ibn Abi Yazid al-Makki. Ubaidullah ibn Abi Yazid, afwan, sebelumnya haddatsana Warqa, tertinggal ya, haddatsana Warqa, telah menyebutkan atau menyampaikan hadis kepada kami Warqa, itu Warqa ibn Umar al-Yashkuri. Warqa ibn Umar
Al-Yashkuri Abu Bishr Al-Kufi. Abu Bishr Al-Kufi saduqun fi hadithihi an Mansurin lin. Di hadits Al-Mansur linun min at-tabaqatis sabi'ah. Ini hadisnya martabatnya hasan. Martabatnya hasan. Qala an Ubaidillah, dari Ubaidullah ibn Abi Yazid. Di riwayat Al-Kushmihani Ibnu Abi Zaidah, tapi kata Ibnu Hajar hadza ghalat, ini salah. Yang benar adalah seperti yang kita tulis di sini, riwayat sebagian atau umumnya riwayat Sahih Bukhari, yaitu Ubaidullah ibn Abi Yazid Al-Makki. Ubaidullah bin Abi Yazid Al-Makki thiqatun. Ayahnya Abu Yazid tak dikenal siapa namanya, hanya dikenal dengan kunyahnya saja. Nah, dikenal dengan kunyah, yaitu Ubaidullah ibn Abi Yazid Al-Makki thiqatun. An Ibn Abbas, dari Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas, seperti yang sering kita sebutkan, Ibnu Abbas anaknya Abbas, Sayyiduna Abbas. Ya, anak Abbas itu banyak. Ada Fadl, ada Abdullah, dan lain-lainnya. Ada Qusaim atau Qutham dan lain-lain. Tetapi yang paling, kalau disebut Ibnu Abbas, maka yang dimaksud adalah Abdullah. Yang dimaksud adalah Abdullah ibn Abbas ibnu Abdul Muttalib Al-Hashimi radhiyallahu ta'ala anhu wa an abihi wa ummih. Dia adalah faqihu atau habru hadhil ummah, ulama besarnya umat ini, wa turjumanul Quran, dan ahli tafsirnya Al-Quranul Karim, berkat doa Nabi alaihi salatu wassalam untuknya dan kesungguhannya serta kecerdasannya dalam menuntut ilmu. Jadi bukan tak mengandalkan doa Nabi aja, dia juga berusaha mendapatkan ilmu dengan di luar atau lebih dari orang lain. Dia kadang-kadang memanfaatkan, kalau syekhnya sibuk, dia manfaatkan ketika berjalan dari rumahnya menuju masjid. Pernah dia seorang sahabat, dia di waktu siang pergi ke rumahnya, dan dia tahu siang itu waktu istirahat, maka dia tidak ucapkan salam dulu. Dia sengaja menunggu di depan pintu rumah sahabat tersebut, ulama tersebut. Lalu dia berharap ketika dia pergi sholat asar nanti, langsung dia dampingi menuju masjid. Di waktu itulah dia bertanya ilmu kepada sahabat tersebut. Ketika dibuka pintu oleh sahabat, ternyata terdapat Abdullah bin Abbas depan rumahnya. Dia bilang, subhanallah, halla arsalta ilaina, kenapa tidak suruh saja utusan datang untuk memanggil kami? Karena mereka memuliakan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah kan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang harus kita hormati dua kali. Ya, dua kali lipat. Karena dia seorang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua karena mereka orang-orang yang beriman, yang istiqamah. Jadi kalau ada Habib misalnya yang istiqamah, yang muslim, yang menjalankan, menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi dan para sahabatnya, maka dia kita hormati dua kali lipat, karena dia dari darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua karena menegakkan agama Islam ini, maka kita harus hormati dan ta'zim kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhalal khala, bahwa Nabi masuk ke dalam tempat buang hajat. Kisah ini sudah ada di bab ilmu dulu, babul ilmi atau kitabul ilmi dulu, yaitu ketika Abdullah bin Abbas bermalam di rumah Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah. Maimunah itu adalah bibi kandung Abdullah bin Abbas, karena ibundanya adalah Safiyah
bintul Harith al-Hilaliyah. Safiyah bintu al-Harith al-Hilaliyah, saudara kandung dari Ummul Mukminin Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah al-Qurashiyah. Jadi dia bermalam di rumah bibinya. Maka inginnya dia ketika bermalam itu, beliau kan masih kecil. Sebab Nabi meninggal umur Abdullah bin Abbas berapa tahun? Baru 3 tahun, 13 tahun. Karena Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun menjelang hijrah. 3 tahun menjelang hijrah. Jadi Nabi wafat 10 tahun di Madinah. Maka 10 tambah 3, 13 tahun. Jadi masih kecil dia. Bermalam di rumah Maimunah, bibinya. Nah, pada waktu itu dakhalal Nabi SAW al-khala. Nabi masuk ke dalam WC di rumahnya. Tempat buang hajat. Ya, hajat besar atau hajat kecil. Fa wada'tu lahu wudu'an. Lalu saya letakkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an. Wudu itu adalah sesuatu yang dipakai untuk berwudu. Wudu itu pekerjaannya. Wudu itu tempat berwudu. Makanya dalam bahasa kita dipakai wudu, cuman besar sekali. Nah, itu jadinya setelah sampai di Indonesia jadi besar wudunya. Kalau dulu wudu itu hanya sekedar untuk air untuk berwudu, itu namanya wudu. Tapi di Indonesia menjadi sebuah wadu, empang besar ya, seperti wadu Koto Panjang kan, nah, seperti itulah lebih kurang. Jadi wadu itu bukan berwudu lagi, bisa bikin bikin kerambar, ratusan kerambar di situ. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, itu namanya tatawur dalalil al-lughawi. Artinya bahasa itu bisa saja dalalahnya berkembang dari asalnya kecil digunakan untuk yang besar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah SWT, maka seletakkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tempat wudu, air untuk wudunya atau air untuk bersucinya, karena disebut juga air bersuci itu untuk wudu juga, untuk bersuci. Di mana diletakkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu? Tentu saja ujung hadis akan menjelaskan di mana dia lihat. Maka Nabi bertanya, qala man wada'a hadza? Siapa yang meletakkan ini? Berarti dia letakkan di mana? Diantar ke dalam atau di luar? Dari mana ada tahunya? Karena Nabi nggak tahu. Kalau diantar ke dalam tentu Nabi tahu kan? Itulah fikihnya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi di sini makanya dia buat tadi meletakkan air di samping WC, bukan di dalam. Sebab kalau di dalam tahu Nabi, tidak perlu dia bertanya lagi. Jelas? Ini contoh, padanan contoh ya. Banyak di antara saudara-saudara kita sesama kaum muslimin mengambil dalil bahwasanya Nabi membolehkan zikir bersama atau doa bersama dengan hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihim yawman, Nabi masuk bertemu dengan sahabat, wahum hilaq, mereka sedang melingkar, melingkar nama itu, duduk melingkar. Naam. Apa yang mereka lakukan? Bertasbih, bertahmid, berzikir. Lalu Nabi katakan, "Madza kuntum taf'alun?" Apa yang kalian lakukan? Kata mereka, "Kunna nusabbihullah wa nahmaduhu wa nukabbiru." Kami bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Nah, sekarang kan Nabi bertanya tuh, apa yang kalian lakukan? Kalau seandainya mereka secara beramai-ramai berzikir, perlu lagi Nabi bertanya? Jelas? Tak jelas, ulang dia. Jadi Nabi datang, ini mereka di masjid nih. Ketika Nabi masuk dari pintu masjid, nampak tak mereka berlingkar? Nampak. Taib. Andainya mereka berzikir bersama,
atau zikir jama'i lejo kena ya. Tuan di sini dia ndak habis tu termasuk dia jalan-jalan mah. Andainya mereka berzikir ramai-ramai, zikir jama'i, terdengarlah oleh Nabi? Terdengarlah. Kalau terdengar, perlu lagi Nabi bertanya? Ya tidak perlu lagi. Karena Nabi sudah mendengar. Justru karena mereka di situ bukan zikir bersama, tetapi adalah sama-sama berzikir. Itu bedanya. Andainya mereka zikir bersama, pasti keluar suara. Betul? Dan untuk apa lagi Nabi bertanya? Untuk apa lagi Nabi bertanya? Tapi kalau seandainya mereka dan ketika Nabi bertanya, berarti Nabi tidak mendengar suara mereka. Jelas? Maka istidlal mengambil dalil dengan hadis ini untuk zikir jama'i adalah istidlal yang lemah atau keliru. Istidlal yang lemah atau keliru. Ya. Oleh sebab itu yang saya ketahui para surahul hadis pada umumnya, atau yang saya ketahui, saya tidak menemukan mereka menjadikannya sebagai dalil zikir jama'i. Zikir beramai-ramai, tidak dengan suara satu. Tapi kalau dalil untuk sama-sama berzikir, betul. Jadi beda antara zikir bersama dengan sama-sama berzikir. Sekarang jelas ya? Sama dengan hadis ini, di mana Imam Al-Bukhari memahami bahwasanya air itu diletakkan di luar atau di samping. Di mana dia tahu? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya setelah keluar, air ini siapa yang letakkan tadi? Andainya diantarkan langsung masuk, pasti Nabi tahu. Jelas? Maka Nabi tidak mengetahui siapa yang meletakkan, karena Abdullah bin Abbas walaupun dia masih kecil tetapi dia tahu. Nah, di sini nanti ada munasabah kenapa doa Nabi di akhir nanti tentang Allahumma faqihhu fid din, kata Ibnu Hajar rahimahullah. Kenapa? Karena dia bisa memilih, memutuskan mana yang terbaik di antaranya. Maka dia jadi sudah berbakat menjadi seorang fuqaha sejak kecilnya. Ya. Sebab kaum muslimin, lihat doanya nanti di ujung, fawada'tu la wadu'an qala man wada'a hadzal ma', atau man wada'a hadza, siapa yang meletakkan ini, fa ukhbira, maka diberitahukan kepadanya. Dalam hadis sebelumnya dia fa akhbarathu Maimunah yang beritahu. Ya, Abdullah yang beritahu Nabi adalah Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu taala anha. Apa katanya? Faqala fa ukhbir, maka diberitahukan bahwa yang meletakkan itu adalah Abdullah ibn Abbas, itu keponakannya. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berikanlah dia pemahaman, kalau bahasa kitanya pokyo dalam agama. Berilah dia, pahamkanlah dia agama ini. Jadi paham agama itu kaum muslimin bukan hanya kalau sekarang kan fikih itu Islam sudah berkaitan dengan hukum ya. Enggak, ini faqih secara umum. Di akidah dia faqih, di ibadah dia faqih, di muamalah dia faqih, di akhlak dan adab dia faqih. Jelas? Jadi faqihu fid din, walaupun hadis mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din selalu disetir oleh para ulama fikih. Ketika memulai di muqaddimah fikih, hukum fikih selalu menukil kalimat hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah jadikan dia faqih dalam agama. Maksudnya bukan hanya sekedar ilmu fikih secara istilah, tapi adalah fikih secara umum, yaitu memahami agama dengan seluruh bagian-bagiannya. Nah, sekarang doa Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berikan dia fikih dalam agama.
Coba lihat. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi itu memang cerdas. Salah satu sifat Nabi adalah ada apa lagi ya? Yang wajib aja dulu. Fadhana, yaitu cerdas. Ketika ada sahabat lain, siapa Sa'ad ibn Rabi' atau yang lainnya, meletakkan air wuduk Nabi, ya, pernah juga di waktu sholat malam dia letakkan air wuduk Nabi. Apa doanya? Lupa juga ya. Coba lihat. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kepadanya, apa yang kau inginkan? Mintalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bilang, as'aluka murafaqataka fil jannah. Murafaqataka fil jannah. Saya ya Rasulullah ingin berdekatan denganmu di surga. Lalu ditanya oleh Nabi, awal zalik, tidak ada hajat yang lain, ya, tidak ada yang lain, ini berat ini ya. Apa katanya? Apa kata di beliau? Wazaka ya Rasulullah, tidak ada yang lain kecuali itu, yaitu ingin berteman denganmu di surga. Jadi memang orang dulu itu memang permintaannya luar biasa kaum muslimin, ingin menjadi temanmu di surga. Lalu kata Nabi sallallahu fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Insyaallah saya doakan, tapi tolong bantu supaya doa ini mustajab dengan banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pas Abdullah bin Abbas yang menyiapkan air wuduknya, dia doanya langsung Allahumma faqihhu fid din. Nah, ini lain-lain doa Nabi alaihi salatu wassalam. Apa sebab? Karena Nabi melihat di sini bahwa Abdullah bin Abbas dihadapkan pada 3 pilihan waktu itu. Seperti yang disebut oleh Imam Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Pertama, dia ingin memberi khidmat ke Nabi itu mengantarkan air ini. Antara bawa air langsung masuk WC, ya, kan paman dia kan, opainya kan, ini kenek lah bu, kan apa orang? Kenapa orang? Taib. Dia mengantarkan air langsung masuk ke WC dan serahkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dia antarkan air tapi diletakkan di luar. Atau dia tak berbuat apa-apa. Akhirnya dia pilih yang mana? Taib. Kalau diantarkan langsung ke dalam, apa risikonya? Hah? Nampak aurat, tak kelenjek Nabi kan, mengganggu tak? Mengganggu, jangan kan uang Nabi ni mantona terkajut juga kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka dia tidak pakai yang pilihan yang ini. Atau lebih baik diam saja, tidak usah aja, rugi dia tidak memberi khidmat kepada Sayyidul Bashar, orang yang paling mulia. Karena mengkhidmat orang yang paling mulia adalah kemuliaan. Jangankan ke Nabi alaihissalatu wassalam, kita ke guru kita, kita ke orang yang lebih tua dari kita ke ayah dan ibu kita, adalah dianjurkan untuk beri khidmat. Kira-kira kalau antum lihat nanti, misalnya masih ada orang tua, lihat dia sedang duduk, sedang baca buku, tengok mejanya ada air minum enggak? Kalau enggak ada, tidak usah disuruh dulu, langsung aja cari air, ini air minum. Jelas? Kalaupun tidak diminumnya sekarang, nanti akan diminumnya. Betul? Kalau nampaknya lah tinggi-tinggi air, saya kena so. Kalau dari jam 9, sarapan tadi jam 7, lah mulai litak tak tu? Tuak tanya dah tu, lah mulai tu litak no? Kalau ada kok kerupuk, kok goreng di dapur, antan, walaupun tak dimakannya, karena itu bernilai luar biasa baginya. Atau yes ya? Iya tak? Atau dapat kita temukan saudara kita, abang kita, atau bagi yang perempuan kakak kita sedang tidur, kipas hidup volume 5, ayu jan AC duit lah, ini tak berselimut, bawa je, ambilkan selimut.
kemudian dikurangi kipasnya. Terus itulah fikih itu kaum muslimin. Dia langsung paham apa yang diinginkan. Jelas ya? Kalau misalnya dah loyo-loyo condong, tengok sana ialah jasa boleh. Tu dah isa kerupuk je dulu. Nak kena isa kerupuk lah. Siapkan makanan. Kalau mak belum selesai masak misalnya, gantikan peran mak waktu itu. Dan seterusnya. Kalau condong, kalau amak misalnya waktu pulang kampung, tu lah lain cerita yongnya. Potong dom mamaknya, ndak apa mau diubek. Apa mau kasih itu? Jangan belah ambil kolon piti capek. Kolon bi itu anak tu pakai yang seperti itu, tapi ndak lampu julwo, tetel ndak tu jatuh bar. Akhirnya termasuk sabu ndang babiti yongnya kan. Kalau itulah begitu ndak enak lagi kita. Kalau dah suruh kita walaupun orang tua, ayah mak walaupun nyuruh kalau lah kena suruh pasti kelinjang. Iya. Dan tahu suaranya lain ndaknya gitu lah. Tapi jangan tunggu. Nah, inilah Abdullah bin Abbas. Dari kecil itu sudah ada sensitifnya seperti itu. Jadi kalau ndak ada ayu contoh ayu. Walau jangan tunggu disuruh, karena disuruh tu ndak lama dah. Iya, termasuk kayak bininya, lebih bini lah, termasuk kayak bini macam itu je. Kalau mulainya nak kodok nandang mandang kayak kulasang awak ngerati je lah. Dia nanti aku boleh. Nya kalau lah minta tahu je kau mainnya. Tapi kalau seandainya belum diminta sudah kita beri, dia tak akan minta lagi. Cik tinggalnya lah dompet situ abid dompet erunya. Jadilah kaum muslimin dan muslimat. Inilah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, antara tidak berbuat apa-apa sama sekali atau diantarkan langsung ke dalam WC dan melihat aurat Nabi, atau dia letakkan di tempat yang terjangkau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa melihat aurat. Akhirnya dia pilih yang terbaik. Akhirnya berhak dia mendapatkan doa sebaik-baik doa dari Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, jadikan anak ini orang yang paham agama. Allah, kalau kita dapat doa dari orang saleh seperti ini, dapat kita doa dari orang yang mustajab dakwah doanya seperti ini, Nabi alaihi salatu wassalam doa mustajab, maka beruntunglah badan kita, beruntunglah permintaan badan kita. Akhirnya dengan izin Allah SWT, kemudian dengan motivasi yang besar tersebut, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu akhirnya menjadi seorang pembesar ulama sahabat, walaupun umurnya masih belia sekali. Sampai-sampai seorang khalifah yang orang segan luar biasa kepadanya, Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Orang kalau lihat Umar, nengok Umar aja dah takut orang, belum lagi bercakap dia, apalagi kalau sudah bercakap. Karena Umar memang karakternya memang seperti itu, akhlaknya bagus, cuman karakternya keras. Karena karakter beda dengan akhlak. Kalau akhlaknya mulia, karena didikan Nabi alaihissalam, buktinya bila beliau tersalah dia langsung cabut keputusannya. Ada seorang satu saat melihat fenomena di masyarakat, orang gampang menjatuhkan talak, orang menaikkan mahar, gara-gara gampang jatuhkan talak, akhirnya orang tua menaikkan mahar supaya talak tidak mudah dijatuhkan orang. Kan efek daripada sering bercerai, akhirnya orang tua meletakkan mahar tinggi. Melihat itu Umar tidak suka, sebab datang lagi masalah lain. Ya, gara-gara menghalangi jatuh talak, kita naikkan mahar, datang masalah lain. Apa masalah lain? Anak muda payah menikah. Jangan kena orang tua lah, orang muda payah nikah. Akhirnya nang kayu-kayu dapat nikah. Akhirnya Umar ingin batasi itu, tidak boleh lebih dari. Dia tanya kepada anaknya Hafsah, berapa mahar paling tinggi yang pernah diberikan Nabi kepada para istrinya? Berapa? 400 dirham. 400 dirham. Mahal tu muah. Mahal.
bagi awak. Awak sampai tu piang tu ya. 400 dirham, 1 dirham berapa je? Sampai 1 dirham tu lepas zakat awak dah share. Nah, iya sah? Lepas zakat dia dah. Ni berapa sen nisab dirham? Hah? 40 dirham, masyaallah. Kita ni 400 dirham. Jadi Umar menetapkan kalau gitu tidak boleh mahar lebih dari angka ini. Lalu datang seorang nenek-nenek bertanya, "Ya Amirul Mukminin, benar engkau batasi mahar?" "Benar." "Kenapa?" Ini "Kenapa engkau batasi padahal Allah sendiri tidak membatasi?" Akhirnya Umar radhiyallahu taala mencabut kembali keputusannya. Dibacakan kepadanya ayat wa ataitum ihdahunna qintara. Padahal kalian telah memberikan kepada seseorang dari istri itu qintara. Qintar itu adalah harta yang sangat banyak. Oleh sebab itu Umar kembali mencabut. Ini akhlaknya. Ini akhlak. Kalau karakternya keras tadi. Ya, misalnya ada 2 orang datang ke makam Nabi SAW, lalu dia berteriak-teriak. Apa yang diteriakkan? Mungkin berdoa sambil suara keras. Akhirnya Umar panggil dia, disuruhnya pejabatnya panggil tu 2 orang. Ditanya, "Min aina antuma?" Kalian dari mana? Dibilangnya kami dari Irak. Untung kamu dari Irak. Kalau sempat orang sini, la auja'tukum darban, saya pukul kalian. Coba bayangkan, dopak sampai terduduk. Itulah bahasanya itu. Jadi la auja'tukum darban artinya dan dopak sampai terduduk. Nyebabnya kalau dopak tu harus sampai terduduk. Kalau dapat melawan tu alun dengan lajur lah. Jadi dopak sampai terduduk. La auja'tukum darban. Untung kalian wa Irak. Atarfa'ina sautakuma inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian berani-berani mengangkat suara keras-keras di samping Rasulullah SAW. Begitulah mereka berakhlak kepada Rasulullah SAW walaupun Nabi sudah tiada. Karena Allah melarang la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi tingginya suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini karakternya memang keras, tetapi dia akhlaknya mulia sehingga kaum muslimin dan muslimat mudah tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran sampai air matanya mengalir dan meninggalkan bekas di pipinya radhiyallahu taala anhu. Dan antum lihat sendiri, hampir atau tiap malam dia pergi tiap malam dia pergi mengunjungi, bukan mengunjungi, inspeksi, memeriksa keadaan rakyatnya. Apakah ada di antara mereka yang tidur dalam kelaparan? Kan kisah itu masyhur, itu kisah seorang wanita yang masak batu, dan kisah wanita yang menyuruh anaknya mencampur susu dengan air. Di mana Umar tahu? Dari situ. Nah, cerita yang tadi yang masak batu, anaknya sampai ketiduran gara-gara menangis kelaparan. Lalu Umar radhiyallahu taala anhu langsung pulang mengambil tepung daging dari Baitul Mal dan memanggulnya sendiri. Anak buahnya, "Biar saya saja ya Amirul Mukminin." "Tidak, ini kewajiban saya, berdosa saya tidak melakukan sendiri." Jadi Aslam itu yang yang pembantunya atau pejabat Umar melenggang, dia bawa, Masya Allah, kalau ada presiden ini mangke ini ajudan tukang tunjukan jalan. Ya mantap, subhanallah, kaum muslimin dan muslimat. Contoh tak kena awal Pak ya. Jadi awak nado kodoknya awak lah konyang ajudan alun makan ya. Ya, ambo ya, kalau ada akan jadi bupati, tuan-tuan nanti tolong perhatikan ini. Sebab sering saya temukan bupati nginap di bintang 5, ajudan nginap tak nahu tampek. Ya, harus nginap di Melati. Ini harus
copek sampai, harus paling lambat jago, paling lambat lolok, paling copek jago, harus tepat waktu. Harusnya ya kalau bupati nginap bintang 5, ajudan juga di bintang 5 supaya tidak terlambat. Nya kalau di daerah bintang 5 payah cik melatih situ kan payah cik. Hanya kamu sudah rapat kunjungan beko jam 2 malam. Tu nya dok pulang sampai jam 4. Tu bila lolo. Asu lagi ya loyong ibang kana wangi lah. Makanya tolong para pengambil kebijakan ya yang mendengarkan suara saya ini, mengambil kebijakan tolong dirubah itu. Bahwasanya yang menemani bupati harus taraf hotelnya taraf bupati, yang menemani gubernur taraf gubernur. Kalau nak bezakan di makanannya boleh tidak apa-apa lah, atau di uang sakunya. Kalau bupati dapat 5 juta nya dapat matui jadilah. Alah. Kaum muslimin dan muslimat dirah. Ini kadang-kadang lucu nih, kadang-kadang kaum muslimin sering terjadi padahal kita memerlukan tenaga mereka. Tenaga mereka harus standby 24 jam. Harus kekar, harus fresh. Akhirnya mereka kadang-kadang lebih sering tidur di dalam mobil. Tidur tak boleh di nasi kira. Wah, bidang minyak agaknya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini tolong yang tonton yang calon-calon bupati ini tolong perhatikan ya, supaya nanti tidak terulang kebijakan-kebijakan ini. Apalagi yang akan menjadi menteri keuangan. Ini menteri keuangan. Karena yang akan buat standarisasi itu adalah menteri keuangan nanti. Namanya SBU, standarisasi biaya umum seluruh Indonesia, dia yang menentukan. Maka tolong diperhatikan ya. Ada cara menteri keuangan enggak? Jadi kaum muslimin dan muslimat. Dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mendapatkan doa ini dari Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun hukum yang terkandung dalam ayat ini, dalam hadis ini, pertama bahwasanya, dan sebelumnya sudah kita sebutkan, bahwa sangat dianjurkan untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Dan kalau bisa sampai bermalam di tempat guru. Ya kalau bisa. Makanya Abdullah bin Abbas sengaja malam bukan untuk karena nak makan lama, tidak. Ya, dia sengaja nak datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena juga istri diintainya giliran bibinya. Giliran atau hari giliran nomor. Wong bibi ni lebih bersang, apa nomor Pak? Giliran. Apa nomor? Pembagian air apa nomor? Tak berapa? Tahu? Jatah piti besok. Tak giliran air. Jadi ketika dilihat waktu Nabi di rumah Maimunah, dia bermalam di situ untuk melihat apa yang diamalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping itu memberikan khidmat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kaum muslimin dan muslimat yang mengkhidmat orang baik-baik itu adalah kebaikan luar biasa. Kalaulah kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin kafa'ilihi, siapa yang menunjukkan jalan kebaikan seperti orang yang melakukannya. Ini yang kita siapkan wudunya seorang nabi. Wudunya seorang nabi. Andainya saya menyiapkan wudu untuk seorang guru atau bahkan seorang murid sekalipun, lalu dia salat dengan wudu itu, dapat saya pahala? Ya dapat. Luar biasa. Apalagi ini seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pula? Kan apanya? Nah, engkau muslim dan muslimat dirahmati Allah. Maka Abdullah bin Abbas tidak sia-siakan itu. Nah, kita jangan sampai menyia-nyiakan ini. Berikan khidmat kepada yang pertama tentu ayah dan ibu kita. Jangan sampai tunggu-tunggu. Nah, apapun siapkan. Itu ada, pasti akan lahir doa-doa dari mulut orang tersebut, oleh orang tua kita, ayah, mak kita, guru kita, pasti doa kebaikan. Pasti doa kebaikan. Panjanglah umurmu, semoga kau dapat istri yang cantik kalau laki-laki ya. Semoga kau dapat suami yang, kalau yang suami apa? Kalau istri biasanya cantik katanya. Kalau suami yang banyak piti. Jangan suami banyak piti, bahaya. Suami yang saleh. Suami banyak piti bahaya.
Kalau ndak kicu ada yang nikah, ambil kojon ndak elok tu ke? Nauzubillah. Makanya perlu saleh. Ndak apa-apa. Ya Allah beri aku suami yang saleh, ganteng ndak masalah asal kayo. Ndak ada masalah. Iya, tapi mesti saleh. Kalau nya saleh itu maksudnya bukan hanya saleh rajin salat, tidak. Saleh itu saleh agamanya, saleh akhlaknya. Ini mohon maaf sekarang perlu ditekankan ini, sebab tidak sedikit orang masya Allah dah ngaji, jenggotnya dah panjang, celana dah cingkrang, masjid 5 waktu, baca Quran lah parau dah, cuman ketika begini tak pandai sana, tak berakhlak gitu. Nah ini perlu. Jadi kita di samping ngaji, di samping menerapkan sunnah, di samping mempelajari, harusnya semakin tinggi gaji kita, semakin mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akidah dan ibadah, harus juga mengikut Nabi dalam akhlaqul karimah. Karena apa? Nabi katakan, innar rajula la yablughu bi husni khuluqihi darajatas saimil qaim. Sesungguhnya seorang laki-laki mencapai derajat dengan baik akhlaknya, menyamai orang-orang yang siangnya puasa dan malam harinya, kalau siang puasa mulai berbuka, tidak perlu sabuin dulu. Malam harinya qiyamul lail. Jadi sama derajatnya. Cuman masalahnya yang qiyamul lail dengan puasa itu manfaatnya seorang, ya enggak? Sudah itu garang ke uang, akhirnya orang menderita, hamba-hamba Allah menderita olehnya. Akhirnya nanti ini menjadi sedekah yang harus dia bayarkan ke orang-orang yang dia zalimi nanti di akhirat. Ya, banyak puasa, banyak ngaji, banyak apa nuntut ilmu, cuman banyak uang disakiti. Itu tidak diminta asal dibayaran, kan diminta. Apa bayaran waktu itu? Tidak dinar, tidak dirham, tapi adalah diberikan ini hasanat, ini hasanat, ini hasanat. Kalau dah habis hasanatnya, maka sayyiat, dosa-dosa orang itu ditimpakan kepadanya. Oleh sebab itu mesti saleh dinan wa khuluqan, saleh agamanya dan saleh akhlaknya. Yang ketiga, bahwasanya boleh mengambil atau membuat toilet dalam rumah. Nah, apa kok itu tidak boleh Ustaz? Barangkali ada yang bertanya, karena tidak boleh solat di tempat-tempat, kan tidak boleh solat lah. Boleh solat menghadap WC? Tidak boleh solat di kamar mandi, tidak boleh. Maka khawatir orang akan memahami bahwa di dalam rumah tak boleh dibuat ternyata di sini ada. Yang ketiga atau yang keempat, yang sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya boleh menerima pelayanan dari orang lain dalam beribadah wudu. Tidak mesti ini kojodan jadi toto kalian, tidak boleh. Artinya kalau ada yang memberikan khidmat kepada kita, menyiapkan air wudu kita, maka boleh diterima. Sebagaimana yang memberikan juga dapat kebaikan, seperti yang kita katakan tadi, mungkin saja dia dapat pahala dari amalan yang didirikan dengan apa yang dia siapkan tadi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kalau lain suasana sana masuk kau tu alah sabun lah. Baik, silakan azan dulu. Dah lama? Hah? Atau kita selesaikan dulu? Hah? Lah setengah jam? Selesai dulu. Sudah azan langsung salat. Ayolah, alhamdulillah. Yang keenam atau yang kelima ya, yang kelima bahwasanya Abdullah bin Abbas adalah orang yang cerdas. Dia bisa menentukan mana pilihan yang terbaik di sini. Sebab kalau dia masuk bawa air, nampak aurat Nabi SAW. Dari kecil dia tahu bahwa aurat itu tak boleh terlihat. Nah, ini dibuktikan dengan jawaban beliau ketika ditanya, "Ya ibna ammi Rasulillah, wahai anak paman Rasulullah, bima tanalul ilm?" Apa yang membuat kamu ini cepat sekali dapat
ilmu? Dia jawab, bilisanin sa'ul wa qalbin aqul. Saya punya lisan yang rajin bertanya dan hati yang cerdas. Qalbin aqul, hati yang cepat paham. Di samping doa Nabi tadi SAW. Yang keenam, bahwasanya disunnahkan dan dianjurkan bila orang berbuat baik untuk kita untuk mendoakannya, untuk mendoakannya. Ya, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Maka apabila seseorang berbuat kebaikan kepadamu, maka berikanlah balasan. Walaupun kata hadis lain disebutkan bahwasanya kalau seandainya kau katakan, man idza fa'ala ahadukum li akhihi ma'rufan faqala lahu jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana. Apabila seseorang buat kebaikan bagi saudaranya lalu dia ucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasimu dengan kebaikan, maka itu dia sudah benar-benar menunaikan sanjungan yang luar biasa, karena dia nisbatkan balasannya ke Allah. Kalau Allah yang membalas, tidak ada yang kurang lah. Kalau kita yang membalas pasti kurang, tapi kalau Allah yang balas tak ada kurangnya. Jazakallahu khairan, maka biasakan katakan itu. Dan kalau ditambah dengan doa seperti kata Nabi SAW, kalau dia seorang penuntut ilmu, kita doakan Allahumma faqihhuddin, Allahumma allimhul ilm dan sebagainya, maka itu akan menjadi kebaikan yang luar biasa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, barangkali sampai di sini kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup saja. Kita tutup. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Atau ada pertanyaan? Tidak, alhamdulillah. Biasa dah tu bertanya kan, taklah fahamnya kan? Ada je kan? Amma yatasaalun atau? Jadi amma yatasaalun. Yatasaalun itu mereka saling bertanya. Dari sa'ala bertanya, tasa'ala saling bertanya. Itu ya. Misalnya kafa mencukupi, takafa'a saling mencukupi, kafala menjamin, takafala saling menjamin, ahida berjanji, ta'ahada sama-sama berjanji lah, nakaha menikah, tanakaha sama-sama lah. Jadi tafa'ala maknanya harus ada dari dua pihak. Tabaya'a saling berjual beli atau saling berbaiat dan sebagainya. Boleh? Tasara'a saling bergulat, bisa juga. Taqatala sama-sama berperang dan seterusnya. Tahalaba bersatu. Gitu. Jadi tasa'ala saling bertanya-tanya. Atau ini tanyongnya tanya lagi awak. Berarti tidak ada jawaban kan? Amma yatasaalun, dari tentang apa mereka saling bertanya. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Nah, Allah tu alhamdulillah. Tak masuk di situ tadi ni. Baik, khair insyaallah. Ya. Jazakallahu khairan. Jadi apa yang kita ucapkan? Jawabannya katakan amin juga boleh, tidak apa-apa. Amin ya rabbil alamin, ya rabbal alamin. Atau antum nak katakan wa iyyaka jazallahu khairan juga tidak masalah. Tidak ada ketentuan pula. Yang penting antum aminkan boleh, antum tambah dengan doa yang lain juga silakan. Misalnya jazakallahu khairan wa iyyaka jazallahu khairan wa zawjaka bikran misalnya. Ya. Ya, semoga Allah balas engkau dengan kebaikan dan dinikahkan lagi dengan seorang wanita yang masih gadis. Misalnya, itu dulu waktu bujang-bujang tuh sering tambah-tambah kayak itu kawan. Tidak apa-apa nam. Silakan. Saya tidak ada mengetahui ada ketentuan khusus pula nah. Karena doa itu kan mutlak ya mutlak, yang khusus ya khusus, yang muqayyad ya muqayyad. Ini kan termasuk doa-doa yang sifatnya
mutlak. Buktinya Nabi di sini dia doakan Allahumma faqih fiddin, di sana dia doakan masukkan dia ke surga dan seterusnya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.